Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, lakukan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran kelak akan datang di yaumil qiyamah memberi syafaat bagi kita sahabat-sahabatnya, bagi kita pelaku-pelakunya, bagi kita yang mencintainya. Al-Quran akan datang menjadi syafaatnya. Sebaik-baiknya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita dapat mencintai Al-Quran, diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mencintai Al-Quran dengan mengkajinya setiap hari, memahaminya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kelak Al-Quran datang di yaumil qiyamah memberi syafaat kepada kita semua, sehingga kita di dunia selamat dan juga di akhirat selamat. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمشرف المحلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanal fi'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamil malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب.
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وغيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وأبلي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu
dan tidaklah patut, layak, tidak ada hadzal Quran, Al-Quran ini ayyuftaro, sungguh diada-adakan, min dunillah, dari selain Allah, walakin tasdiqal ladzi, akan tetapi tasdiqal ladzi, Al-Quran ini sebagai tasdik yang membenarkan, menyempurnakan alladzi baina yadayhi, kitab-kitab yang baina yadayhi, yang sebelumnya, wa tafsilal kitabi, dan sebagai penjelas dari kitab-kitab sebelumnya, la raiba fihi, oleh sebab itu la raiba fihi, janganlah ada keraguan di dalam hati kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu mir rabbil alamin, dari Rabb sekalian alam. Jadi di sini disebutkan hadzal Quran, padahal Al-Qurannya masih belum turun semua. Tapi di sini sudah disampaikan hadzal Quran. Yang mana yang dikatakan Al-Quran? Al-Quran ini adalah suara kebenaran, suara Allah. Tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, yang bisa dirasakan sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah. Al-Quran ini sebetulnya sudah dibujamkan di dalam dada kita. Makanya semua manusia punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran, walaupun ia tidak beriman kepada Al-Quran. Buktinya banyak orang-orang di luar Islam yang dengan mudah menghafal Al-Quran daripada menghafal kitab-kitabnya sendiri, daripada menghafal kitab sucinya sendiri. Lebih mudah menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada utusan, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Harus betul-betul berbangga dan berbahagia karena kita diwarisi Al-Quran oleh Allah, spesial bagi umat kanjeng Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, jangan sampai di dalam hati kita ada keraguan-keraguan terhadap Al-Quran. Karena waktu di zamannya kanjeng Nabi, di zaman jahiliyah, banyak orang-orang
yang meragukan Al-Quran, bahkan mendustakan Al-Quran. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Dan tidak ada, tidak layak, tidak patut Al-Quran ini untuk diada-adakan, untuk dibuat oleh siapapun min dunillah, dari selain Allah. Ingat bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah. Al-Quran ini tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran ini menjadi penyempurna, menjadi pembenar, untuk membenarkan, untuk menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsilal kitab, dan sebagai penjelas dari kitab-kitab sebelumnya, dari hukum-hukum sebelumnya yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini juga sebagai penjelas, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, dipaparkan di dalam Al-Quran. La raiba fihi, jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam dada kita, di dalam hati kita terhadap Al-Quran. Yakini bahwa Al-Quran itu mir Rabbil Alamin, betul-betul mukjizat yang diberikan oleh Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Am yaqulu naftaro, atau berkata mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, aftarohu, bahwa kanjeng Nabi Muhammad yang mengada-gadakan Al-Quran, bahwa kanjeng Nabi Muhammad yang membuat, yang menulis Al-Quran, bahwa kanjeng Nabi Muhammad belajar dari negara Roma tentang kitab-kitab, kemudian dia menulis Al-Quran. Itu yang mereka sangkakan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita nggak boleh berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad. Allah menjawab prasangka-prasangka mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, satu surat saja, mithlihi, yang sepadan, yang semisal, yang seperti Al-Quran. Wad'u, ajaklah, dan ajaklah man istata'tum, dari orang-orang yang mempunyai kemampuan bahasa, kemampuan sastra, kemampuan berbahasa Arab, datangkan semua. Yang jenius, yang pintar, datangkan semua. Yang mempunyai kemampuan untuk membuat suatu tulisan yang mirip seperti Al-Quran, ajak semua. Min dunillah, selain dari Allah. In kuntum shodiqin, jikalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat yang seperti Al-Quran, dan disuruh untuk mengajak orang-orang yang mempunyai kelebihan kemampuan dalam bidang itu, dalam bidang sastra Arab, dalam bidang syair-syair. Disuruh kumpulkan dan diperintahkan, ditantang untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Namun apa yang terjadi?
bal kadzabu, bahkan mendustakan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bima lam yuhitu bi'ilmihi, dengan apa yang belum mumpuni mereka bi'ilmihi, dengan ilmunya terhadap Al-Quran. Walamma, dan belum juga ya'tihim ta'wiluhu, didatangkan kepada mereka ta'wiluhu, penjelasan-penjelasan, takwil-takwil makna dari Al-Quran. Ini orang-orang kafir nih, orang-orang musyrik nih, mendustakan Al-Quran. Bahkan dengan keilmuannya yang belum mumpuni, gak punya ilmunya, moro-moro menolak Al-Quran. Oh, Al-Quran itu ayat-ayat sihir. Oh, Al-Quran itu karangannya Muhammad. Gak punya ilmunya. Pelajaran buat kita, kalau kita tidak mempunyai ilmu atas sesuatu hal, jangan pernah kita berpendapat dalam suatu hal. Kalau kita tidak punya ilmu dalam suatu pekerjaan, jangan coba-coba kita mengerjakan suatu hal itu tanpa keilmuan. Kalau suatu hal diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka kata Kanjeng Nabi, tunggulah akan kehancurannya. Ada yang hafal hadisnya? Kalau suatu pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah akan kehancurannya. Ada yang apa? Gak apa? Gak tahu kamu apa? Walamma ya'tihim ta'wiluhu, dan belum juga didatangkan kepada mereka ta'wiluhu, takwil-takwil, penjelasan-penjelasan, makna-makna dari Al-Quran. Moro-moro sudah menolak Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Karena di dalam hati mereka sudah ada kebencian. Belum dijelaskan tentang suatu hal, sudah menolaknya. Belum diberikan ilmunya, sudah tidak mau. Sudah bersuudzon terhadap suatu hal. Jangan sampai itu terjadi. Belum tahu tujuannya, visi misinya, sudah menolaknya. Belum diberitahu tentang manfaat-manfaatnya, sudah menolaknya. Itulah orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itulah orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, yang penuh benci. Jadi kalau kita ingin tahu siapa kita yang sebenarnya, tentang keburukan-keburukan kita, tanyalah pada yang membenci kita. Dia akan jujur, akan menyampaikan semua tentang keburukan kita. Kalau kita ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan kita, tanyalah pada orang yang mencintai kita. Mereka akan sampaikan sebanyak-banyaknya tentang kebaikan kita. Jangan sebaliknya. Kalau kita ingin tahu kebaikan kita, kita tanyakan kepada pembenci-pembenci kita. Rungkat, Mas. Sebaliknya, kalau kita ingin tahu tentang keburukan-keburukan kita,
kemudian kita tanyakan kepada yang mencintai kita, ya nggak nyambung. Makanya kita harus tahu diri. Sebagai generasi penerus perjuangan agama dan bangsa harus bijak dalam melihat suatu hal, suatu permasalahan. Kita harus bijak. Kebijakan itu disupport full oleh keilmuan kita. Jangan sampai kita enteng terhadap ilmu-ilmu kita. Karena orang yang kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi, karena mereka tidak mumpuni dengan keilmuannya, makanya mereka akan mendustakannya. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, mereka juga mendustakannya karena mereka tidak tahu makna-makna, manfaat-manfaat dari suatu hal. Dicontohkan di sini adalah Al-Quran. Makanya kita kalau nggak mumpuni ilmunya, ya belajar. Nggak tahu maknanya, nggak tahu visi dan misinya, ya belajar. Makanya Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhi, terus lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, yang mempunyai cinta di dalam hatinya. Karena nggak punya iman, nggak punya cinta. Kalau sudah nggak cinta, mau menolak kebenaran yang datang kepadanya. Jadi iman itu cinta itu. Jadi setiap ada petunjuk yang datang, namanya cinta, dia akan terima, tidak akan dia tolak. Coba kalau benci, kebenaran apapun yang datang kepadanya, dia akan tolak mentah-mentah. Padahal itu semua untuk kebaikan dirinya. Makanya kita harus mencintai Al-Quran. Bukan cuma diimani, tapi dicintai. Karena makna iman yang sebenarnya adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat-malaikatnya Allah, cinta terhadap kitab-kitabnya Allah, cinta kepada nabi-nabinya, utusan-utusannya Allah, cinta kepada hari akhir, cinta kepada qada dan qadarnya Allah, baik khairihi wa syarrihi. Jangan sampai keimanan kita lepas dari cinta. Cinta ini kekuatan luar biasa yang diberikan Allah, yang dimasukkan, diucapkan di dalam hati kita. Makanya cintai Al-Quran dengan cara kita mengaji Al-Quran setiap hari 1 lembar saja. Pokoknya diisi setiap hari 1 lembar, setiap sholat 1 lembar atau 2 lembar. Kalau 2 lembar, setelah sholat fardu itu sudah 1 juz. Satu bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Buktikan kalau kita cinta Al-Quran dengan cara mengkaji Al-Quran, mengajinya, menghafalnya, kemudian ikut kajian-kajian Al-Quran untuk memahaminya. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Akhlaknya Al-Quran ya. Jangan sampai ada kebencian, ada iri hati, kedengkian di dalam hati kita. Karena kebencian, kedengkian itu akan menghanguskan amal-amal kebaikan kita. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada
ya'kulul hasanati. Gimana? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Jagalah diri kalian dari sifat-sifat hasad, iri hati, dengki. Maka sesungguhnya iri hati, kedengkian itu akan memakan amal-amal kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Kretek-kretek habis, kretek-kretek ludes, dilalap oleh api. Amal-amal kita yang kita lakukan, yang kita investasikan, kalau terkena penyakit iri hati, kedengkian, gak nyampe 1 jam ludes, hangus amal-amal kebaikan kita, disebabkan penyakit iri hati dan kedengkian yang ada di dalam hati kita. Iri hati kemudian meningkat menjadi kedengkian, akhirnya merambah kepada penyakit-penyakit lainnya, yaitu kesombongan. Kalau sudah iri hati, dengki, penuh kebencian, tatkala datang petunjuk dari Allah, nasihat-nasihat yang membangun, nasihat-nasihat yang mengkritik untuk membangun, yang bermanfaat baginya, dia akan tolak mentah-mentah, karena di dalam hatinya ada faktor kebencian, iri hati, kedengkian. Kemudian dibungkus oleh kesombongan. Kesombongan itu akan menolak kebenaran yang ada dan merendahkan, menghinakan orang lain yang memberikan nasihat kepadanya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu akan menolak kebenaran yang datang kepadanya, berbentuk nasihat, berbentuk kritikan yang membangun, wa ghamtun nas, dan akan merendahkan, meremehkan, menghinakan orang yang menyampaikan kebenaran padanya, orang yang menasihatinya, orang yang mengkritik untuk membangun. Mereka akan rendahkan, mereka akan hinakan, mereka akan dustakan. Hati-hati, itulah kesombongan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah mereka mendustakan, kedustaan-kedustaan, alladzina min qablihim, dari orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Ada Fir'aun di zamannya Kanjeng Nabi Musa, ada Ibrahim, ada siapa? Namrud zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim, ada Qorun, ada Thamud kaumnya Nabi Hud, ada kaum apa lagi? Ad kaumnya Nabi, kaum Ad, kaumnya siapa? Ada juga kaumnya Kanjeng Nabi Lut. Mereka mendustakan petunjuk-petunjuk dari Allah melalui rasul-rasulnya, melalui utusan-utusannya. Itulah contoh kedustaan, penolakan dari orang-orang sebelum kita. Apa kata Allah? Fandur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka lihatlah, maka perhatikan, maka pelajarilah, maka ambil ibrah, pelajaran, kaifa, bagaimana kana ada akibatul zalimin,
akibat mereka berbuat kezaliman. Dihancurkan, dirungkatkan, dibinasakan oleh Allah. Yang sombong dibinasakan oleh Allah. Yang menolak kebenaran yang datang kepadanya dibinasakan oleh Allah. Cepat maupun lambat pasti akan dibinasakan oleh Allah. Namrud dibinasakan oleh Allah, Fir'aun dibinasakan oleh Allah, Qarun dibinasakan oleh Allah, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah. Itulah contoh orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Makanya mengaji, dengan mengaji ini kita tidak akan menzalimi diri kita sendiri dan juga tidak akan menzalimi orang lain. Ngaji, ngaji, ngatur jiwa. Fandur kaifa kana aqibatul zalimin, sebagai pembelajaran, sebagai ibrah untuk kita berpikir, bertafakkur, merenung kejadian-kejadian sebelumnya. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Isa. Jadikan ibrah, jadikan pembelajaran, bahan renungan, agar kita bisa menerima dengan cinta petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Itu semua untuk kebaikan kita, bukan kebaikan siapa-siapa. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, may yu'minu bih, ada orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bih, dan juga sebagian dari mereka ada juga orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhan engkau, pengatur engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, siapa? Allah a'lamu, maha mengetahui, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa yang membuat kerusakan? Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kezaliman, gak mau terhadap hukum-hukum syariat-syariat yang disampaikan oleh Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran. Mereka gak mau. Itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini lengkap. Di dalam Al-Quran ini lengkap. Makanya kita harus tahu, harus paham terhadap Al-Quran dengan mempunyai ilmu. Dengan wasilah kita mengaji, kita harus paham Al-Quran. Kita harus tahu makna-maknanya Al-Quran, takwiluhu, takwil-takwilnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini menceritakan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Lengkap di dalam Al-Quran. Jadi kalau yang masa yang akan datang ini, yang akan terjadi, harus ditakwil, harus ditakwil semua. Masa yang lampau menceritakan tentang pasukan bergajah misalnya, karena belum turun Al-Quran. Pada saat kejadian Raja siapa? Abraha,
akan menghancurkan Ka'bah. Al-Quran belum turun. Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Apakah ada di dalam Al-Quran yang menceritakan itu? Ada. Seperti surat apa? Al-Fil. Gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kejadian masa lampau diceritakan oleh Al-Quran. Kalau bukan Allah yang menciptakan Al-Quran, tidak ada yang tahu. Siapa yang mau menciptakan? Siapa yang mau menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau? Tidak ada Al-Quran. Jadi kita paham kejadian-kejadian masa lampau karena Al-Quran yang menyampaikannya. Makanya kita harus pahami Al-Quran. Memahami Al-Quran melalui Al-Quran, ayat bil ayat, melalui hadis. Bahkan Al-Quran ini melalui kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Contohnya fenomena alam, kejadian banjir misalnya. Kenapa kok terjadi banjir? Ulah siapa? Kok bisa banjir ini terjadi? Diterangkan di dalam Al-Quran. Zaharal fasada fil barri wal bahri. Gimana? Tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua itu karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hutan-hutan digunduli, hutan-hutan ditebangi. Akhirnya tatkala hujan turun, los. Itulah penyebab-penyebab banjir. Diterangkan di dalam Al-Quran. Fenomena-fenomena terjadinya gempa, fenomena-fenomena bahwa gunung menjadi pasak karena lempengan-lempengan bumi ini berjalan dipasak. Di dalam surat pertama An-Naba wal jibala autada. Gunung-gunung dijadikan paku, dijadikan pasak. Kalau nggak dijadikan pasak gunung-gunung, wah hancur bumi ini. Ada suatu desa kena longsor, satu desa itu habis, tertutup, nggak tahu nasibnya mereka. Langsung jadi kuburan-kuburan, hilang sama rumah-rumahnya. Ya. Ini kita bisa tahu dari Al-Quran. Kejadian manusia itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada seorang dokter lagi, yang awalnya non-muslim, gara-gara melihat kejadian Al-Quran itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, seorang dokter ini kemudian menjadi mu'alaf, masuk dalam Islam. Luar biasa Al-Quran ini. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Jadi sungguh Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari sperma. Lanjutannya
Lanjutannya nggak ada. Nggak apa? Al-Mu'minun 12. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Terus Thumma khalaqnan nutfatan alaqatan. Nah, nyampe alaqatan ini dokter itu terhentak hatinya, terbelalak matanya. Ternyata alaqatan yang menempel, darah yang menempel seperti lintah di dinding rahim itu sudah diceritakan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu. Masuk Islam gara-gara keilmuannya. Sperma kemudian masuk ke sel ovum, di dinding rahimnya udah ada kekuatan-kekuatan. Kemudian menempel di dinding rahim, itu yang namanya alaqah. Darah yang menempel di dinding rahim seperti lintah, nyedot darah. Itu di kedokteran ditemukan. Nah, inilah makna dari Al-Quran. Pemahaman dari Al-Quran bisa dibuktikan oleh penemuan-penemuan sekarang. Juga matahari, juga galaksi-galaksi, bintang-bintang, kejadian malam, kejadian siang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita paham akhirnya, oh, semua itu adalah kuasa dari Allah. Diterangkan semua di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham Al-Quran, harus cintai Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan kita mempunyai ilmu untuk memahaminya. Dengan kita tahu makna-maknanya. Setelah tahu, setelah paham, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran persatuan dan kesatuan sudah dijelaskan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Ada semua di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk sudah ada. Tinggal kita cinta tidaknya terhadap Al-Quran. Kalau kita cinta, jadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupan kita. Jadikan imam dalam kehidupan kita. Tergantung cinta kita terhadap Al-Quran. Kita berbuat baik kepada orang tua ada di dalam Al-Quran. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ada di dalam Al-Quran. Semua kejadian-kejadian sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita cinta. Kita cinta tok pada Al-Quran. Karena kalau kita cinta, kita akan mengambil manfaat dari Al-Quran. Kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas, berperilaku, agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itulah Al-Quran. Maka kita cintai Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan besok kelak di yaumil qiyamah
akan datang kepada kita memberi syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, lakukan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran kelak akan datang di yaumil qiyamah memberi syafaat bagi kita sahabat-sahabatnya, bagi kita pelaku-pelakunya, bagi kita yang mencintainya. Al-Quran akan datang menjadi syafaatnya. Sebaik-baiknya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga kita dapat mencintai Al-Quran, diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mencintai Al-Quran dengan mengkajinya setiap hari, memahaminya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kelak Al-Quran datang di yaumil qiyamah memberi syafaat kepada kita semua, sehingga kita di dunia selamat dan juga di akhirat selamat. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.